Damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, Jumat tanggal 30 September tahun 2022, diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 50. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Demikian firman Tuhan. Nats ini mengacu pada nyanyian pujian Maria yang terkenal dengan sebutan Magnificat. Berita sukacita atau rahmat Tuhan turun-temurun artinya adalah berita tentang peristiwa pewarisan iman dari generasi ke generasi. Kalau dikatakan dalam nats ini rahmat yang berarti karunia Allah, tanda kebaikan Allah. Jadi yang mau diberitakan berita sukacita ini yaitu tentang realitas kehidupan orang yang percaya. Orang percaya mewariskan iman yang dia terima. Kalau dikatakan sukacita yang dilukiskan pada firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, yaitu tentang sukacita rahmat Tuhan yang diterima oleh Maria, kalau boleh dikatakan adalah sesuatu keadaan kelabu. Kalau dalam istilah drama, tragedi. Kalau dalam istilah puisi adalah balada. Saudara yang dikasihi Tuhan, sukacita Maria sebuah realitas kehidupan paradoksal atau seolah-olah bertentangan tetapi mengandung kebenaran. Sukacita Maria yaitu dikatakan turun-temurun, yaitu sukacita yang diterima oleh yang takut kepada Allah. Sukacita Maria mengacu kepada nyanyian Hana yang tertulis dalam 1 Samuel pasal 2 dan boleh kita bandingkan dengan Mazmur 113 ayat 5. Hana bergumul dalam doa supaya dia benar-benar menjadi seorang ibu yang sejati. Hana dan Maria benar-benar tidak mesti membuat orang tidak bisa bersukacita, bersyukur, atau memuliakan Tuhan. Karena yang dikandung Maria boleh menjadi sesuatu aib atau sesuatu yang memalukan kepada keluarga. Karena Maria adalah masih belum resmi menjadi suami dari Yusuf. Pasti Maria manusia biasa, tetapi dia merendahkan diri dan dia mengacu kepada iman seperti yang diimani oleh Hana. Dia selalu bergumul dalam doa dan dia percaya kepada firman Tuhan seperti yang diajarkan oleh para nabi dalam Yesaya 57 ayat 15. Aku bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Maria melihat dirinya sebagai orang yang rendah, yang ditinggikan Tuhan. Dalam Lukas pasal 1
ayat 48 sampai 49. Orang yang percaya firman Tuhan seperti Maria, dia mau merendah hati sebagai yang dipilih ahli waris pemeliharaan Tuhan. Hal inilah yang disebut sebagai contoh dari semua dari kemurahan Tuhan kepada manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan turun-temurun, mengingat apa yang telah dijanjikan nenek moyang mereka, yaitu bernama Daud. Sukacita Daud yang digemakan nyanyian Daud berkat mempercayai Tuhan dan Allah Yakub sebagai penolong, tertulis dalam Mazmur 146 ayat 2 dan 5. Perjumpaan dua orang generasi Daud yang beriman kepada Allah, yaitu Allah Yakub, yaitu bernama Elisabet dan Maria, yang selalu terberkati karena mempercayai Tuhan dan berharap dari pertolongan Allah dalam kehidupannya. Mereka bertemu dan bersalaman dan mereka bersukacita. Pasti pokok sukacita mereka adalah perbuatan-perbuatan Tuhan yang perkasa, yang begitu besar dalam kehidupan mereka. Itulah sukacita mereka, seperti sukacita nenek moyang mereka yang bernama Daud. Sukacita generasi Daud yang masih dalam kandungan, yaitu yang ada di dalam kandungan Elisabet dan yang ada di dalam kandungan Maria. Tentu dasar sukacita orang tua mereka adalah hidup mempercayai Tuhan dan selalu mengandalkan pertolongan Tuhan. Namun suasana yang digambarkan Lukas berbeda. Wanita yang satu yang bernama Elisabet sudah lanjut usia. Dan yang kedua adalah Maria, adalah wanita yang masih muda, dan demikian juga yang ada di dalam kandungannya. Proses kehamilan kedua wanita ini tidak biasa. Yang satu hamil dalam usia yang terlalu tua, yang lain hamil sebelum menikah. Tiada yang mustahil bagi Allah. Itulah yang kita lihat dari kehidupan mereka berdua, karena mereka selalu mempercayakan kehidupan mereka kepada Tuhan. Akan tetapi perjumpaan kedua wanita hamil itu penuh sukacita yang mendalam. Dramatis sukacita itu, sehingga Lukas menulis, dan ketika Elisabet mengandung salam Maria, maka melonjaklah anak yang dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, tertulis dalam Injil Lukas 1 ayat 41. Sukacita bukan sukacita hingar-bingar dan hiruk pikuk, tetapi sukacita Elisabet dan Maria adalah sukacita yang kusuk, yang transendental, yang mungkin diekspresikan dalam bahasa puisi. Maria dikatakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Itulah salah satu yang terpenting dalam rahmat Tuhan yang kita terima adalah penyertaan Tuhan
dan Tuhan sendiri sebagai juru selamat yang walaupun mungkin dalam kehidupan mereka bergumul karena berkat rahmat Tuhan yang mereka terima, mereka Elizabeth sebagai seorang wanita yang sudah tua dan akan melahirkan seorang anak, dan Maria melahirkan seorang anak yang walaupun belum menikah. Itu adalah keajaiban perbuatan Tuhan. Itu adalah rahmat Tuhan, dan melalui kehamilan mereka sudah dipenuhi apa yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Jadi nats ini yang dikatakan oleh penulis Injil Lukas dikatakan dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Bila kita takut kepada Dia atau kepada Allah, di dalam ketakutan bukan seperti ketakutan yang biasa dialami oleh manusia. Takut adalah taat dan berserah kepada Allah, dan segala yang tidak mungkin masuk di akal tetapi diimani, karena Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Perkasa, Tuhan Juru Selamat. Itulah rahmat yang diberikan Allah kepada yang taat kepada firman-Nya. Alangkah baiknya kita selalu meneladani apa yang dikatakan dalam nas ini. Kita semua mengharapkan generasi kita sebagai pewaris rahmat Tuhan. Kita harus belajar dari kedua orang ini supaya generasi kita dapat bergembira dan bersukacita. Segala sesuatu yang terjadi, mereka dapat memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini. Di pagi hari ini kami telah mendengar dari firman-Mu. Tuhan, rahmat-Mu yang begitu besar, kuatkanlah kami mempercayai apa yang difirmankan oleh Tuhan kepada kami, yang walaupun mungkin dalam perjalanan kehidupan kami masing-masing banyak tantangan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan Maha Perkasa, Maha Kuat dan Maha Tahu dan Maha Penolong. Tuhanlah Juru Selamat kami, sehingga kami boleh bersukacita dalam segala hal, karena Tuhan dapat mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin diperbuat oleh manusia, tapi Tuhan dapat melakukan segala hal, terutama untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, pekerjaan kami di hari ini, berkatilah semua, supaya melalui berkat-Mu dapat kami berbahagia dan selalu untuk memuliakan nama-Mu. Segala dosa yang kami lakukan, hapuskanlah itu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.